Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Brigjen Katamso 2 Medan. Pada minggu lalu kita sudah belajar cerita teks fantasi. Nah, pada pertemuan ketujuh ini kita masih belajar tentang teks cerita fantasi. Pada minggu lalu Miss sudah menyuruh kalian untuk mencari struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Miss akan menjelaskan lebih detail lagi tentang teks cerita fantasi. Kamu bisa perhatikan cuplikan film ini. He is mad as a hatter, which luckily I am. Alice, it's you. You're back. Alice? Alice! Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. You're all late for tea! Oke, sudah diperhatikan. Itu adalah cuplikan dari contoh teks cerita fantasi. Nah, pernahkah kamu menonton atau membaca tentang Harry Potter atau tentang Transformer, atau kamu membaca cerita rakyat ya, atau legenda? Itu semua merupakan cerita fantasi. Nah, jadi apakah itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi. Di dalamnya terdapat unsur magis, misteri, kesaktian, atau hal supranatural yang lain. Ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan, kemisteriusan. Lalu yang kedua, ide cerita sederhana. Ketiga, menggunakan berbagai latar lintas waktu dan ruang. Yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Jenis-jenis cerita fantasi. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Contohnya yaitu fantasi total berisi cerita yang seluruhnya merupakan imajinasi atau hayalan pengarangnya, tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, fantasi sebagian merupakan imajinasi pengarang dan sebagian mengambil dari kehidupan nyata. Yang kedua, cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Kalau dia sejaman, berisi cerita yang hanya terjadi pada satu masa saja. Misalnya cerita yang terjadi hanya pada masa lampau atau masa kini atau masa yang akan datang. Sementara kalau fantasi lintas waktu, dia berisi cerita yang terjadi pada dua zaman, masa yang berbeda. Misalnya cerita masa kini dengan masa lampau atau masa kini dengan masa yang akan datang. Struktur teks cerita fantasi. Coba kamu perhatikan di sini, apakah yang kamu kerjakan pada minggu lalu sudah benar? Nah, orientasi. Di sini kalau dikatakan orientasi adalah pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contohnya, pada minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Nah, di sini ada tokohnya dikenalkan, yaitu Ardi, Handi, dan Dani. Latarnya di mana? Di Candi Trowulan. Dan bagaimana suasananya minggu pagi yang cerah? Seperti itu dia orientasi. Lalu yang kedua ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contohnya, di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Di situ kalau dikatakan komplikasi itu tadi mulai muncul permasalahan. Dan yang terakhir itu adalah resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Atau dari komplikasi tadi, ya ada penyelesaiannya yaitu resolusi. Contoh, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nah, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ada pertama penggunaan kata ganti, lalu penggunaan latar, lalu konjungsi temporal. Ya, kalau dikatakan konjungsi temporal itu adalah kata penghubung
tentang waktu, misalnya kemudian, lalu, tiba-tiba, sejak saat itu. Lalu keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang kelima, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Ya, kata ganti yaitu jenis kata yang menggantikan nominan. Nah, pada pertemuan tentang teks deskripsi kamu sudah Miss ajari tentang kata ganti. Kamu harus tahu ya, jangan lupa. Lalu penggunaan latar. Latar dalam teks itu ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Saat tengah malam itu latar waktu. Ratu menangis itu latar suasana. Di kamarnya itu latar tempat. Udah. Lalu konjungsi temporal yang Miss katakan tadi ya, merupakan hubung sebagai penanda urutan waktu. Setelah buku terbuka, setelah ya di situ adalah konjungsi temporal. Lalu penggunaan kata keterkejutan. Nah, kalau ini dia ciri-ciri yang paling kelihatan kalau di teks cerita fantasi ya. Tiba-tiba, nah, ada dia seperti itu, penggunaan ungkapan keterkejutan. Lalu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalau ini gampang nak, ditandai dengan tanda petik aja, tanda kutip seperti itu. Itu dia ya. Nah, bagaimana? Mudah kan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi? Sampai jumpa minggu depan di pertemuan ke-8 ya. Kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Jangan lupa semua itu tadi dicatat di buku catatannya ya. Oke, selamat pagi. Selalu ingat untuk menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.